masalah anak putus sekolah Pak, yang katanya bisa ikut paket kalau memang dia di kelas 2 semester 1 bisa ikut di semester 2-nya. Nah, yang mau saya tanyakan, anak kelas 3 nggak lulus seperti apa prosesnya? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Karena di desa kita juga ada anak yang seperti itu, karena mungkin dia malu jadi tidak mau pulang. Jadi kalau prosesnya dia ikut juga paket B ya Pak ya, itu paket B, karena dia ini udah melalui 3 tahun, seperti apa mekanismenya supaya dia juga bisa mendapat ijazah. Karena kalau dia ikut lagi, ikut sekolah berdasarkan dari paket, berarti dia harus mulai dari semester pertama gitu. Jadi itu yang mau kita tanyakan, karena anak ini udah ikut ujian tapi tidak lulus dan dia malu mungkin ikut lagi sekolah. Itu bagaimana supaya kita bisa juga memberikan dukungan moral lah untuk dia supaya dia juga bisa ikut, karena bagaimanapun benar kata Pak Kades dari Pak Sempurna itu, kita sana juga sama, kebun kelapa sawit banyak. Jadi setelah anak yang SMP, SD tidak bisa panen, mereka bisa mengambil berondolan, kan itu skalanya ringan. Jadi udahlah, tidak sekolah pun aku bisa berondolan, katanya kan gitu. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Baik, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Kades, Pak PJ Kades. Senang saya mendengar statement dan juga pertanyaan dari Bapak berdua. Yang pertama, terima kasih atas supportnya. Sekali lagi kami mohon dukungannya dari seluruh PJ Pak Kades. Karena kemarin saya baru sidang baru pertama kali sidang pemalsuan ijazah Kades. Saya bilang, ini giliran mau jadi Kades baru cari ijazah. Saya kemarin sidang baru saksi sebagai saksi yang menandatangani pengesahan. Nah, itu diberikan pemahaman kepada anak-anak kita semua bahwa apapun ceritanya perlu kita sekolah itu. Pak Kades Sempurna, terima kasih supportnya. Guru, kita sudah mengadakan seleksi untuk tahun ini Pak Kades sebanyak 1053 orang. Mudah-mudahan dapat diangkat semua, dan atensi pimpinan memang akan kita tempatkan ke daerah-daerah di perhuluan begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya 1053 yang sudah kita verifikasi, kita evaluasi, mudah-mudahan yang 1000 ini masih bisa kita angkat semuanya. Tadi disampaikan Pak Haji sudah ada uangnya 160 miliar, itu 1053. Nah, kemudian kita masih punya kuota lagi, masih 1.700 lagi, karena kuota kita itu adalah 2.884. Ditambah lagi kemarin 2.919. Kuota P3K kita ini khusus guru 2.919. Jadi yang sudah kita evaluasi kemarin 1.553, mudah-mudahan bisa lulus semua. Itu atensi pimpinan tidak kita tempatkan di kota, kita tempatkan di daerah-daerah perhuluan. Tapi capek saya di telepon ini. Banyak atensi, tapi ya tetap atensi pimpinan saya tetap ke daerah-daerah yang perhuluan. Kemudian terima kasih Pak Kades, sekali lagi kami mohon dukungan nanti untuk di pendataan anak-anak yang putus sekolah itu. Kemudian tadi mekanismenya Pak Habib Paud mohon atensi nanti PKBM di Laur bagaimana supaya bisa mengakses ke Sempurna. Ya mekanismenya saya tadi sampaikan, kurikulumnya sederhanakan saja. Kemudian izin Pak Kades untuk SMP sudah kami rapatkan 3 kali dengan termasuk Pak Wakil Bupati. Memang arahannya kalau mau di Barau juga katanya Pak Kades agak susah, maka kemungkinannya kita akan relokasi
mohon bantuan Pak Kades nanti komunikasi dengan bidang SMP, barangkali kalau ada tanah yang mau dihibahkan atau beli gitu ya. Itu silakan Pak Kades, kita relokasi aja barangkali lebih memadai dibandingkan di situ. Karena kan tempat jalannya air itu ya. Ya, silakan Pak Kades. Terima kasih Pak. Untuk SMP mungkin untuk relokasi kita sepakat Ya. sebetulnya. Cuma di situ ada PAUD juga Pak, ada PAUD sama ada puskesdes. Ya. Itu juga tempatnya di kompleks itulah kira-kira. Nah, ketika kita relokasi, apa tidak sayang sementara bangunan kita di situ sangat luar biasa kan gitu. Ya. Kalau kita relokasi secara otomatis bangunan kita akan tertinggal di situ. Nah, itu yang kemarin pun dari pihak SMP, sekolah SMP ada hubungi saya, cuma saya belum mau untuk direlokasi. Yang saya mau itu tetap di situ, karena kalau bicara banjir ya kita dibilang jarang sih. Untuk tahun-tahun ini yang sampai tenggelamkan SMP cuma 3 kali Pak. Nah itu. Jadi intinya di musim seperti ini kita cuma 3 kali aja yang SMP tenggelam gitu ya Pak ya. Nah, jadi intinya kami dari pemerintah desa kemarin sudah bersiasat Pak, minta bantu CSR perusahaan untuk bikin drainase pengalihan aliran air itu, kan itu pembagian lah kan kira-kira seperti itu. Tapi memang penahan tanah karena kebetulan di situ sudah tidak ada kayu, jadi kita memang perlu tanggul. Kalaupun ada siasat dan strategi lain, kemungkinan untuk yang drainase yang kita bikin kemarin melalui CSR itu Pak, itu bisa kita tambah untuk mengalir aliran sungai. Nah itu kira-kira. Jadi kalau kita relokasi, saya jujur Pak, saya belum setuju itu, karena pernah guru SMP atau kelas sekolah sudah berdiskusi sama saya, cuma saya belum setuju. Kenapa? Karena saya mempertahankan sekolah yang ada di situ. Kami akses untuk ke desa Sempurna itu Pak kan cuma bisa masuk roda 2, roda 4 itu pun kecuali darurat karena jembatan gantung. Kami punya satu dusun yang memang kurang lebih 3 kilo ke dalam. Nah, jika kita relokasikan ke seberang atau masuk wilayah desa Teluk Bayur, nah itu menjadi hambatan anak-anak kami yang di dusun 2. Karena kalau banjir dikit, mereka nggak bisa sekolah. Nah itu, jadi tapi kalau tetap seberang sini, artinya desa Bayur sama desa Jago Bersatu, anak-anak tidak bisa sekolah karena motor mereka bisa tinggal di seberang, mereka pun tidak jauh ke sekolah. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kami agak lumayan jauh. Nah, kira-kira seperti itu Pak ya, karena memang ada beberapa selain sekolah SMP, ada PAUD sama ada puskesdes di situ. Jadi mohon lain untuk di Baik, terima kasih Pak Kades. Memang arahan saya kemarin ke bidang SMP, saya bilang temui Pak Kadesnya untuk rencana relokasi, karena rapat terakhir bulan lalu dengan Kepala BPBD juga sarannya relokasi, tapi kita kan tunduk kepada penguasa wilayah desa Sempurna. Tentu dengan Pak Raji juga barangkali Pak Raji sebetulnya sudah ada arahan memang ke dinas PU waktu itu ada 1 miliar atau 1 kalau tidak salah untuk baru itu. Pak Raji mohon dicatat Pak Raji, Pak Kadesnya masih mau di situ gitu mungkin ya. Terima kasih Pak Kades. Kemudian Pak Yosef Jairan Jaya kaitan dengan angkat IAS yang kelas 3 Pak Kades ya. Yang kelas 3, sebetulnya kelas 3 itu kemarin kalau dia tidak lulus bisa langsung didaftarkan Pak Kabid PAUD ya. Bisa langsung daftar Pak Kades sebetulnya. Maka ini komunikasi ini penting, barangkali Pak Kades juga bisa menyampaikan ini, bisa langsung daftar untuk ujian, karena semester yang diwajibkan kepadanya kan sudah lewat semua. Dari semester 1 sampai semester 6 dia sudah selesaikan, tinggal ujian. Nah, kadang-kadang memang kendalanya memang tidak ada PKBM. Tidak ada PKBM atau PKBM yang jauh. Maka saya arahkan ke Kabid PAUD, memang non formal memang harus ada PKBM atau kecamatan itu. Nah, silakan Bapak Ibu Kades atau Pak Camat kalau mau buat PKBM, buat PKBM. Tempatnya di mana Pak? Tidak punya bangunan pun tidak apa-apa. Saya akan titipkan di SMP atau kalau mau di SD silakan di SD. Nanti saya akan perintahkan kepala sekolah SD SMP untuk menjadi posko PKBM itu.
Gurunya gimana Pak Kadis? Gurunya akan saya bantukan dari SD, saya akan bantukan dari SMP. Yang penting di situ ada PKBM. Nah, statement saya ini selaras dengan statement Bu Kadis. SM kalau tidak mau di SD karena anak-anak kecil Pak, nggak apa-apa. Tidak mau di SMP masih kecil juga Pak. Mau di SMA lah yang supaya ada lihat yang segar-segar misalnya. Nah ini selaras, SMA dan SMK juga sudah menyediakan tempat kalau mau mendirikan PKBM dijadikan posko. Gurunya juga Bu Kadis akan support guru SMA dan guru SMK. Itu kemudian atensi saya sekali lagi tadi memang untuk 21 tahun ke bawah itu ada BOP-nya Pak Kades, Pak Camat, ada BOP-nya. Nanti kalau dia terdaftar di Dapodik langsung dapat BOP. Sebetulnya angkanya bisa minimal. Nah memang kemudian yang menjadi tantangan juga 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas ini tidak ada BOP. Maka nanti saya mungkin akan berbicara di DPRD dan juga di TAPD kaitan dengan bagaimana kita memberikan biaya operasional untuk 25 tahun ke atas. Demikian juga Pak Kades, barangkali ada yang bisa disupport untuk anak-anaknya atau kepada bapak-bapak yang sudah tua nggak usah tua banget lah, tua banget nggak usah biarin aja lah. Artinya yang masih misalnya usia 40, usia 50 yang tidak sekolah bisa atau lulus SD disupport. Mudah-mudahan Pak Kades juga bisa support kalau memungkinkan bisa disupport sekolah lah. Seperti saya menonton di YouTube itu di India. Kenapa India itu terjadi akselerasi yang tinggi? Ada gerakan bagaimana ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu sekolah. Nggak tahu apa yang diberikannya oleh pemerintah. Mungkin saya bilang kasih sarung lah. Kalau bapak-bapak itu kasih sarung aja. Sekolah nih. Sekolah. Tapi sekolahnya tadi Pak Kabid PAUD mohon atensi, Ketua PKBM juga, Ibu juga, ini sampaikan lagi di Jakarta. Kurikulumnya harus dievaluasi gitu. Tapi dia bilang pandai orang Jakarta itu. Siap Pak Kadis, memang sedang kami evaluasi. Oh, saya ngomong itu baru dia bilang evaluasi. Jadi disesuaikan saja kurikulumnya, dievaluasi lagi, disederhanakan maksud saya disederhanakan. Jangan saya pernah jadi tutor Bapak Ibu, tutor paket Pak Seko. Saya mengajar biologi. Saya harus mengajarkan taksonomi tumbuhan, taksonomi hewan. Saya bilang, anak sekolah aja ngurusin ini pusing luar biasa, apalagi bapak-bapak ibu-ibu. Saya bilang, untuk apa dia belajar taksonomi? Padi itu bahasa Latinnya Origia sativa, misalnya genusnya ini, spesiesnya ini, familinya apa. Nggak perlu lagi saya bilang. Itu Pak Kabid PAUD, Ketua PKBM juga mohon disesuaikan. Jangan dijejali dengan buku-buku paket itu. Demikian Pak Kades, nanti komunikasi dengan Pak Kabid PAUD untuk tindak lanjutnya. Berapa orang yang mau ujian atau berapa orang yang mau masuk PKBM. Demikian Pak Mas Eko, terima kasih sekali lagi. Tadi masih ada yang kelewat kayaknya Pak. Iya. Tapi sudah sempat dijawab sedikit tentang penyederhanaan kurikulum. Sebetulnya inti kurikulum Merdeka kan itu ya Pak, kita diberi kebebasan untuk menyesuaikan berdasarkan kebutuhan. Cuma tadi ada isu yang menarik ya, yang soal banyak anak bekerja. Nah ternyata itu muncul lagi di sini karena waktu kami diskusi di awal-awal itu memang anak bekerja itu menjadi salah satu penyebab tingginya putus sekolah di Kabupaten Ketapang. Dari sisi pencegahan Pak, apa yang bisa kita lakukan gitu ya supaya anak-anak yang bekerja itu tidak putus gitu ya. Atau kalau nanti sudah menunjukkan tanda-tanda dia sering absen gitu ya. Mungkin ada semacam mekanisme dia ditransfer ke non formal, kalau lebih formal bagaimana kira-kira? Baik, Mas Eko, mumpung ada Pak Raji juga nih. Memang atensi kita memang anak rentan putus sekolah itu yang pertama. Kemarin saya sudah membedah Permendagri 050. Sebetulnya di Permendagri 50 itu ada penyediaan
biaya personal peserta didik. Nah, kemarin saya sudah arahkan beberapa kabin, saya bilang selama ini kan tidak pernah muncul angka kode anggaran itu. Saya bilang munculkan biaya personal peserta didik. Biaya personal itu Bapak Ibu, biaya personal itu biaya untuk pribadi anak itu. Bisa untuk beli baju, bisa untuk beli sepatu, beli buku tulis, biaya transport dia. Nah, saya ingin nanti berdiskusi juga dengan APD, kemudian Pak Haji dengan lainnya. Biaya personal itu, nah kita misalnya bekerja sama dengan dinas sosial, yang masuk PKH, mestinya dia dapat biaya personal itu, Mas Eko. Biaya personal itu, supaya dia dengar, oh bajuku bagus nih, diberi sepatuku baru, aku tetap sekolah, begitu harapannya. Nah, ketika itu pun tidak bisa, ketika itu pun sudah tidak bisa kita tahan, maka kemudian memang harus didata betul dia harus masuk di PKBM. Demikian juga yang menikah Bapak Ibu. Saya bilang nggak bisa juga kita nahan-nahan orang mau menikah. Pas saya udah mau kawin, kawin aja saya bilang. Nggak bisa juga kita nahan dia mau kawin atau enggak kan? Tapi catatan setelah kau kawin, lanjutkan dia PKBM gitu. Nggak bisa kita nahan ya Pak Satria. Bisa nggak nahan orang menikah? Nggak bisa. Nikah aja saya bilang nggak apalah. Kawin jangan. Nikah. Gitu Mas Eko. Jadi itu beberapa strateginya. Memang harus yang rentan putus sekolah termasuk yang bekerja. Ya kita harus memang ada saluran-saluran untuk mengantisipasi ini. Sekali lagi mohon bantuan Pak Kades. Karena Pak Kades tahu betul penduduk di daerah itu tentu paham lah, kau udah sekolah ya, atau bapak ini baru lulus SD, padahal usianya misalnya baru 45 atau 50, itu bisa menjadi target. Karena yang tadi itu catatannya memang yang rata-rata lama sekolah, usianya 25 tahun ke atas. Saya pernah berdiskusi di Jakarta, gimana supaya cepat rata-rata lama sekolah ini. Udah orang tua yang tidak sekolah itu udah kita bunuh saja. Kan masuk hitungan gitu kan. itu guyon saja gitu. Artinya itu kan orang tua, kakek, nenek, bapak, ibu yang tidak bersekolah itu masih tetap masuk dalam hitungan itu. Masih dalam hitungan. Maka kalau ini tidak digas, tidak diakselerasi, ya tadi peningkatannya tidak akan signifikan. Baca Mas Singkup. Mohon supportnya juga. Oke, siap. Begitu Mas Eko. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya Camat Singkup. Sungguh tadi mendengar paparan yang disampaikan oleh terutama Pak Kadis dengan materi 2. Kebetulan Pak Rejen Sabun juga mantap Pak Ucok. Itu sangat langsung saya tersentuh Pak. Artinya apa potensi yang harus dikembangkan di kecamatan itu. Terutama saya juga sudah mengalami Pak. Artinya mengalami saya sebagai camat juga kasus kades ijazah yang seperti itu. Dapat yang lucunya kan dapat registrasi kan. Nah, setelah di komplain yang lain itu. Tapi saya mengapresiasi Pak adanya diseminasi gerakan Ayo Sekolah ini gas untuk kedepannya, karena kami di tingkat kecamatan ini tentulah menjangkau semua. Yang harus diperhatikan pertama itu mengenai sarana prasarana Pak. Kami ini sekedar memberikan sharing sarana prasarana. Kalau kami camat siap Pak. Artinya saya Camat Singkup siap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Di Kecamatan Singkup itu mungkin satu sarana prasarana yang perlu dimaksimalkan. Satu, yaitu artinya dulu kantor PPK yang tidak dipakai. Nah itu mungkin hanya sharing itu supaya nanti didata ulang, dimaksimalkan supaya tidak kelihatan kosong. Di antaranya tadi digas tadi gerakan sekolah dicari PKBM yang ada naungannya di Kabupaten Ketapang di SKB. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa untuk sarana prasarana ini kami juga di samping
kantor UPK sebelahnya itu ada gedung juga Pak. Gedung itu kalau mungkin seminggu sekali dipakai untuk orang belajar, insya Allah bisa. Tinggal izin ada dengan Pak Camat, itu gedung memang semua bisa pakai. Kemarin karena dari PGRI pernah berkoordinasi saya, bisa enggak Pak Camat setiap sebulan sekali memakai untuk kegiatan guru ini. Silahkan enggak apa-apa, buat aja surat izinnya, ada peminjaman kayak itu. Itu yang perlu digas. Yang kedua Pak, yang ketiga yang paling terpenting mengenai sumber daya manusia Pak. Walau bagaimanapun saya melihat supaya nanti di paket ini baik ABC ini tidak menggampangkan. Karena ya seperti Pak Ucup sampaikan atau dari Bante sampaikan, ujuk-ujuk udah punya. Sehingga inilah yang membuat kita ini pendidikan secara kualitas akhirnya justru mereka itu malah jadi orang penting misalkan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Pak Ucup udah bagus artinya memudahkan karena memang dia udah pandai. Nah, pandai apalagi jadi KDS. KDS kan paket biaya bisa. Nah, ini sekarang udah sibuk itu Pak. Makanya saya sangat mengapresiasi supaya mereka punya. Dan yang terpenting lagi supaya IPM kita naik sampailah ke paket C. Nanti insya Allah kalau di kecamatan kami juga siap. Sumber daya manusianya terutama karena saya lihat seperti yang disampaikan banyak guru itu sudah pindah semua. Saya cek tuh pindah di SD ini sudah kemana. Akhirnya kekurangan satu SD itu gurunya negerinya satu. Nah, terus yang keduanya kontraknya mungkin standarnya pun masih baru kuliah atau apa gimana. Ini juga menjadi kendala kita tingkatan sumber daya manusia. Insya Allah kalau saya sebagai camat itu kalau ada waktu pun Sabtu Minggu seperti itu bisa mengajar kan? Nah bisa. Karena saya pun ada juga punya akta 4 kan misalkan. Nah itu sebenarnya. Ada akta 4 juga saya Pak, karena saya dari PDU dulu kan, kecuali S2-nya memang udah di politik. Kan. Nah itu siap kalau Sabtu Minggu dulu pun gitu. Itu yang paling terpenting SDA-nya koordinasi dengan kecamatan karena guru-guru sana udah koordinasi, pakai enggak apa-apa. Nah, tinggal nanti saya ingin muncul PKBM tulisannya di mana gitu. Itu Bapak lihat, saya keliling itu nggak ketemu paket B, paket A itu PKBM apa? Tahu-tahu udah lulus paket gitu kan? Nah ini dimunculkan lah supaya gas ini gerakannya ayo sekolah ini ada paket mungkin apa di sini kan PKBM ini. Setiap kecamatan saya mengkonfirmasi lah supaya Pak Ucup buatkan paket itu tampil. Artinya terkait gedungnya itu minjam. Terkait gedungnya itu pakai punya siapa, tidak apa-apa. Pelan itu kan 1,4 juta bisa. Ini kalau tidak ada, orang kan jadi bertanya Pak. Nah ini yang terkait mengenai ini supaya dibuat ya himbauannya supaya ngurus paket ini adalah PKBM apa itu. Supaya orang mendaftar, ini secara tidak langsung udah sosialisasi, nggak nanya sini nanya sana biayanya berapa, akhirnya list itu juga harus ada. Itu Pak yang ada beberapa item. Ini salah satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita terkait juga IPM yang Pak Rejasa kita ini masih berkutat ke 30-an ya itulah. Karena apa? Karena ya tadi itu yang paling terpenting penyederhanaan tapi tidak meninggalkan kualitas Pak sumber daya manusianya. Saya ingin gitu, jangan tahu-tahu ujian tapi kalau disederhanakan boleh Pak. Ini mungkin pertemuannya kan berapa kali dan yang terpenting lagi pengajarnya juga karena kalau paket nggak ada terus-menerus bisa menggunakan orang lain juga harus ada kualitas juga gitu artinya bukan yang ngurusnya lalu mohon maaf ini tahu-tahu ngurus gitu itu juga menambah kredibilitas paket tadi. Nah ini yang ada beberapa yang saya sampaikan Pak, mohon maaf kalau misalkan ini nanti Pak Ucup bisa langsung sampaikan supaya himbauan setiap kecamatan PKBM tertulis itu dikasih. Kalau nggak tertulis nanti ya paketnya ada aja ini kan. Nah itu yang kedua sumber daya manusianya bisa berkoordinasi karena guru itu masih kurang Pak. Terus terang kurang. Saya ngecek dari SD, TK PAUD. Nah kadang-kadang saya datang itu berapa ini lulus apa ini. Ya itu kan secara kriteria kurang gitu kan. Kurang gurunya yang diajar segini dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi sekarang kan tidak bisa lagi seperti dulu di GPS kan muridnya ada 40 ngaku 90 sekarang tidak bisa lagi di GPS semuanya kan masih. Nah ini
pendataan ulang seperti Pak Ucup sampaikan tadi itu sangat penting, terutama bukan hanya mengenai murid, mulai dari sarana prasarana sampai SDM-nya Pak. Terus yang kedua ada gerakan setiap kecamatan wajib mencantumkan plang BKBM. Itu harus gerakan juga. Kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah kami dari kecamatan mensupport. Ya kalau ada waktu, Pak Camat pun bisa ngajar, entah apa yang tayang bisa mampunya kan. Tapi kan tidak hari kerja, hari Sabtu atau Minggu pas saya ke sana. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau penyampaian saya ini terlalu, ya ini namanya sharing Pak, bukan berarti apa panjang, karena ini sangat penting bagi saya. Otomatis saya siap Pak Kadis untuk pemanfaatan gedung, pemanfaatan sarana, terutama di kecamatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Camat Singkup ini sebetulnya tidak bertanya tetapi memberikan saran ya. Mungkin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Pak, Kepala Desa Simpang 3 Sulangan, Kecamatan Harapaya. Yang saya usulkan, tanyakan, pohon kualitas tim pengajar guru itu agak meningkatkan di luar kabupaten Harapaya di pedalaman, agar anak-anak ini kualitasnya lebih baik Pak. Saya sendiri, anak saya tamat SD mau sekolah kenapa Pak? Karena saya merasa kualitas di dalam itu agak kurang. Apakah kurikulum yang disampaikan kabupaten dengan di luar kabupaten di pedalaman itu beda? Saya rasa sama. Cuman saya minta kualitas itu Pak ditingkatkan. Kemudian saya minta juga fasilitas yang seperti disampaikan Pak Camat tadi, fasilitas penunjang di desa itu kalau bisa disetarakan Pak dengan di kota ini. Jadi kualitas anak-anak kami itu di pedalaman sama dengan di kota. Sebab kita tahu sendiri Pak, yang namanya sekolah ini bukan kita tamat menjadi PNS ataupun apa, tapi untuk membuka pola pikir mereka agar dapat mencarikan lapangan pekerjaan sendiri. Dan yang terakhir, tim pengajar dulu jangan mudah dipindahkan. Itu Pak, jadi kalau mudah dipindahkan, akhirnya kami ke dalam kekurangan tim pengajar. Mungkin 4 tahun ataupun 8 tahun kan. Itulah harapan kami Pak ya. Kemudian di desa saya juga Pak, saya pernah mendapati keluar ijazah tapi tidak pernah mengikut tes. Kok bisa di sini Dinas Pendidikan mengeluarkan ijazah itu paket ya, paket B, paket C, tanpa ikut tes, bikin bayar, akhirnya keluar. Saya harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu lagi, agar kualitas yang kita tekankan di sini kualitas. Saya minta mereka tamat-tamat ini kan berkualitas dan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Saya bukan kenal baru ini, kenal lama dengan beliau, dan saya meyakini apa yang disampaikan beliau, komitmennya untuk dunia pendidikan memang amat sangat tinggi. Berikan aplaus dulu untuk Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Kaitan dengan Sarpras nanti akan kita tindak lanjuti. Pak Habib Paut, Sikum belum ada PPKBM ya? Belum. Maka nanti koordinasi dengan Pak Camat kita bangun PKBM itu. Nah kemudian penting memang tulisannya di mana paket itu. Seperti dari kemarin dari SMA Tayap, dari SMK Tayap nanya ke saya, di mana Pak paket di Tayap itu di mana? Benar juga Pak Camat sampaikan, buat plang ini paket A, B, C atau kelompok belajar apa.
Saya sekalian minta Pak Kabid PAUD tulis di situ posko gas gitu kan. Tuh, ya. Ada nggak ya plang PKBM, forum PKBM yang di kota sih ada plangnya, kalau yang di desa-desa tidak ada. Nah ini juga kenapa saya menginginkan ada PKBM setiap kecamatan itu, tidak dia orang manis mata keluar ijazah paketnya di SKB atau di PKBM di Matan Hilir Selatan, kejauhan kali gitu ya. Oleh sebab itu ini menjadi bagian penting. Terima kasih Pak Camat, nanti Sarpras dan seterusnya akan kita tindak lanjuti. Memang kita bertahap ini sedang membuat mendirikan PKBM itu. Saya bilang Pak Kabid PAUD penunda saja selama syarat-syaratnya bisa dipenuhi begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Camat, SDM menjadi bagian penting. Tadi dengan pengangkatan P3K yang 1053 sudah kita evaluasi, mungkin ada sekitar 1.700 lagi dengan tes CAT juga akan tercover. Nah ini juga mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas SDM. Kaitan dengan pindah, mohon maaf Bapak Ibu, memang ada kebijakan yang salah saat guru garis depan. Ada yang salah Mas Eko, itu dipaksa dulu itu dari GD itu. Kemudian provinsi waktu itu Pak Gubernur yang dulu tidak menerima, tidak mau, dia bilang karena pusat itu lalu apa Cornelis kan berani orangnya kan, ya pusat ini nggak benar, dia bilang rekrut serahkan ke kita. Saya ditolaklah ceritanya GD untuk provinsi itu. Nah pusat tidak kalah akal juga, dicucukannya ke kabupaten. Ada jurusan sastra Inggris di Manis Mata nih, ada sastra Jepang Pak Haji, ngajar di SD. Masya Allah. Pasti dia tidak dapat sertifikasi. Yang dua ini katanya mau pindah ke kantor. Saya kasih ikut saya kalau mau ke kantor, jangan pindah ke lain. Ada jurusan teknik industri, ada jurusan pertanian waktu itu yang tidak linear ya. Akhirnya memang yang demikian itu kasihan juga kalau kita tahan dia tidak akan dapat sertifikasi. Dan juga kebijakan yang salah. Saya juga termasuk GDD, saya guru tahun 91. Saya ditugaskan dari kementerian tahun 91. Tidak pakai tes saya itu. Begitu lulus kuliah langsung dapat SK, ditempatkan di mana? SMA Negeri 1 Sukadana, Kalimantan Barat. Saya bilang di mana? Kalimantan Barat. Tanpa pikir aja saya berangkat sendiri sampai di Pontianak. Ada yang bilang, kok Bapak berani ke Kalimantan? Dari Jawa Barat? Iya, dari saya kuliah di Unpad. Saya bilang, berani ya ke Kalimantan? Kalimantan ini orang Pak. Saya mau ngajar, saya bilang. Saya mau ngajar, saya bilang. Ngajar tahun 91 saya di Sukadana. Itu mudah-mudahan ini akan menjadi peningkatan juga kita Pak Camat. Sekali lagi terima kasih. Mohon Pak Kabid PAUD nanti ditindaklanjuti untuk PKBM di Singkup. Kemudian Papa nama dan juga itu tadi bilang aja kalau di situ ada PKBM di situ posko gas kecamatan Singkup misalnya. Pengarahnya Pak Camat gitu ya. Pak Kades, terima kasih juga. Pengajar tentu menjadi bagian penting. Tadi P3K ini menjadi bagian penting, memang salah satu solusinya. Dari dulu cerita kurang guru ini itu berkutat kurang dulu. Mudah-mudahan dengan ada P3K ini kita Ketapang itu paling banyak. Sampai saya ke Jakarta kemarin dengan Kabin Ketenagaan, saya bilang, gila ini Ketapang, gila ini. Gila apa? Saya bilang, gila bagus. Saya bilang kalau bagus jangan gila lah, saya bilang. Kenapa? Kabupaten Ketapang yang hanya bisa berani mengalokasikan 2.884 waktu itu Pak Haji. Walaupun akhirnya Pak Haji dan Pak BPKAD geleng-geleng kepala juga, geleng-geleng kepala. Tapi itulah salah satu solusinya. Kalau yang terpenuhi 2.919 ini mudah-mudahan kekurangan guru itu tidak akan terjadi lagi. Nah kemudian kaitan dengan fasilitas penunjang memang betul Pak Kades,
saya sudah ada beberapa langkah juga lah. Saya tanya pertama kali, apa dasar DAK itu? Kalau APBD kan Pak Haji tahu lah, tidak terlalu banyak mengharapkan DAK. Tahun depan DAK kita ada peningkatan yang cukup signifikan juga, ada sekitar 70-an kali ya, 70-an. Tahun ini 40 kalau salah, 40. Tahun depan 70. Nah, salah satu solusinya saya katakan apa yang menjadi kendala sebetulnya DAK itu. Dapodik Pak. Saya bilang panggil itu operator dapodik. Jangan pertama begini. Kenapa mereka tidak dapat ini? Padahal sekolah ini nggak bagus. Mereka tidak ngurus dapodiknya Pak. Saya bilang kalau mengandalkan mereka ngurus dapodik tidak terurusan. Apalagi sekolah-sekolah yang di perguruan tadi Pak Kades sampaikan. Jangankan ngurus dapodik, sinyalnya nggak ada, kan? Gimana dia? Kalau kita hanya mengandalkan dia ngurus dapodik, pasti dia nggak akan dapat. Saya bilang, pasti yang dapat ini yang kota terus. Karena apa? Sinyal bagus, dapodiknya lihai. Wah, lihai di dapodik itu. Yang di desa itu sinyal nggak ada, operatornya nggak ada, dapodiknya nggak terurus. Pasti seumur umur saya bilang dia tidak akan dapat. Maka saya bilang panggil operator dan kepala sekolahnya ke Ketapang, ajari dia. Kami kumpulkan di SD 5 kemarin. Kalau dia tidak bisa juga Pak, bantu saya bilang. Karena sekolah ini harus dapat, saya bilang. Bantu dapodiknya. Jangan nyalahkan dia tidak urus dapodiknya. Karena kita juga yang salah, saya bilang. Nah, bila ada peningkatan yang cukup signifikan, nah tetapi beberapa memang ada juga yang belum dapat. Kemarin beberapa kali saya ditelepon dari perwakilan DPRD. Pak Kadis ini sudah dapat, tanda tangan Pak Kadis, tanda tangan kepala PU dapat ya. Terus nggak dapat, saya cek, memang belum sinkron juga antara dapodik dan tingkat kerusakan yang dia buat itu. Itu ada beberapa kendala. Tapi upaya ini tetap kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada perbaikan ya setara seperti Pak Kadis tadi sampaikan. Setara Pak antara desa dan perguruan itu sebetulnya tujuan kita pendidikan berkeadilan merata itu seperti itu. Mudah-mudahan upaya-upaya itu terus kita gerakkan. Pak Kades mohon dukungannya juga. Kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan. Saya terbuka kalau untuk masukan, saran dan seterusnya saya terbuka saja kapan. Untuk perbaikan saya tetap terbuka. Banyak juga ya Pak Kades WA ke saya kadang-kadang malam-malam telepon. Pak Kadis ini katanya pindahannya nih, guru nih nggak benar, nggak sering hadir. Saya suruh turun ke bidang ketenagaan. Kalau dia masih begitu juga saya bilang tahan gajinya. Kalau tahan gajinya saya bekerja sama dengan kepala BPD tahan gajinya. Kalau tahan gajinya pasti dia merasa datang ke kantor, dia bilang datang ke kantor. Kenapa dia tidak hadir, tidak mengajar begitu ya? Mohon dibantu juga kepada Bang Kabaris. Yang begitu itu yang tidak bisa diomongin itu. Kalau tidak bisa Pak, suruh dia PP 53 pecat itu siap pecat. Demikian Mas Eko, Pak Camat, terima kasih Pak Kades dari JRJ, terima kasih atas saran dan masukan dan support. Demikian Pak Eko. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup ya dialog kita hari ini. Tapi mungkin seperti pelang tadi ya Pak ya. Mungkin ada baiknya juga gas itu mungkin punya pelang tapi di dunia maya gitu, ini usulan. Jadi nanti teman-teman bisa berkeluh kesah kan di pelang maya itu, sehingga nanti kita bisa mengakses informasi terkini bagaimana gas itu dilakukan. Terima kasih atas peran aktif Bapak Ibu. Gas ini bukan hanya milik Dinas Pendidikan tetapi milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.